Tapi yang menarik memang teknologi itu kan nggak bisa dihalau, tidak bisa diadang. Tapi bagaimana teknologi itu dimanfaatkan oleh generasi Z ya supaya mereka berpikirannya inovatif menggunakan teknologi itu. Tapi kalau teknologi itu digunakan untuk main judi dan yang lebih fatalnya adalah dengan dia judi online untuk mencari kekayaan. Oh, itu kan nggak masuk akal gitu kan. Bahkan menurut laporan PPATK, pengguna judi online saat ini sekitar 8,8 juta. 8,8 juta orang seperti nyandu bermain judi. Apa enggak bangkrut ya orang itu? Mungkin juga pada suatu ketika negara bisa bangkrut. Mau mencegahnya gampang. Kalau undang-undangnya sudah ada, tinggal menjalankan undang-undang itu aja. Tinggal menjalankan. Jangan waktu menjalankan itu ada yang namanya backing-membacking. Ada orang-orang yang ada di belakangnya untuk membolehkan atau melegalkan atau dan seterusnya. Supaya judi itu tidak dilarang. Program sosial kali ini kita akan berkomunikasi langsung dan ngobrol langsung bareng akademisi dan juga praktisi hukum dan juga menjadi salah satu direktur pasca sarjana Universitas Borobudur nih. Kita akan bahas isu yang lagi relate sama anak Gen Z dan juga anak milenial sekarang. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Profesor Faisal Santiago, SHMM. Hai Prof. Hai juga. Apa kabar Prof? Kabar baik. Thank you so much buat waktunya. Kita susah sekali ini atur waktu. Akhirnya bisa bertemu ya, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih udah diundang di Media Nawacita. Nawacita. Ya, akhirnya bisa hari ini kita ketemu. Nah, Prof, memang kan sebenarnya kalau menjadi praktisi hukum dan juga akademisi hukum sebenarnya itu banyak banget kasus hukum di Indonesia yang lagi cukup seksi lah. Tapi yang paling seksi karena memang penonton kita nih rata-rata milenial sama Gen Z itu adalah tentang judi online. Bagaimana anak-anak merasa judi online adalah jawaban dari hidup mereka. Tanggapan Prof tentang judi online gimana tuh? Ya, judi online ini memang lagi ngehit ya kalau bahasa anak mudanya. Kenapa ya? Kita ingatlah pada masa lampau itu ada lagu Bang Haji Umairama, judi. Bahwa dengan judi itu dilarang oleh agama, dilarang oleh masyarakat, dan yang pastinya dengan judi itu tidak bisa membuat kaya. Nah, tapi sekarang luar biasa. Yang pada masa waktu itu adalah dengan cara konvensional, artinya belum menggunakan digital teknologi seperti saat ini. Ya, dulu kita kenal dengan judi sambung ayam, kita kenal juga ada judi yang melibatkan masyarakat dengan pakai kartu, ya, apakah kartu gaple atau kartu remi, dan seterusnya. Nah, tetapi pada saat ini judinya itu menggunakan teknologi dan bukan mereka buat kesenangan, tapi lebih banyak adalah jalan pintas menuju kaya. Lo bayangin, jalan pintas menuju kaya dengan main judi, tapi dengan cara secara online. Ya lebih kayak ngikutin teknologi, tapi sebenarnya masih perbuatan yang tidak baik ya, Prof. Ya, jelas judi itu dilarang ya, bahkan di Undang-Undang ITE sudah dikatakan di pasal 27 itu tidak diperbolehkan judi gitu ya. Kalau kita menggunakan itu kita bisa kena hukuman ya karena melanggar dari itu. Tapi yang menarik memang teknologi itu kan nggak bisa dihalau, tidak bisa diadang. Tapi bagaimana teknologi itu dimanfaatkan oleh generasi Z ya supaya mereka berpikirannya inovatif menggunakan teknologi itu. Tapi kalau teknologi itu digunakan untuk main judi dan yang lebih fatalnya adalah dengan dia judi online untuk mencari kekayaan. Oh, itu kan nggak masuk akal gitu kan. Nah, ini yang perlu kita sikapi, kita benahi supaya jangan masyarakat itu bermain dengan judi online. Nah, menurut Prof nih, apakah hukum Indonesia tuh sudah mengatur tentang judi online itu secara efektif atau belum? Kalau diatur sudah jelas di Kitab Undang Hukum Pidana itu sudah diatur tidak boleh judi. Lalu di Undang-Undang ITE juga sudah dikatakan tidak boleh
Jadi artinya undang-undangnya enggak. Tetapi bagaimana? Kenapa sampai undang-undangnya ada tapi masyarakat masih tetap main judi? Nah, ya, ini yang harus kita sikapi. Undang-undangnya ada, tetapi kenapa orang tidak takut ya bermain judi karena ada hukumannya itu. Nah, ini kita harus pikirkan apakah pengawasannya tidak benar, apakah pengawasannya belum baik, apakah penindakannya juga belum berjalan dengan baik, apakah itu belum secara efektif, sehingga banyak masyarakat yang masih bermain judi ya, walaupun sekarang dengan namanya judi online. Itu kan tadi Prof menyampaikan beberapa istilahnya trigger lah yang berjalan selama ini. Nah, menurut Prof, apa aja sih tantangan yang paling utama dalam menegakkan hukum terhadap pelaku judi online? Sebenarnya tantangannya yang paling berat itu adalah bagaimana melakukan penindakan yang bisa diterima. Kenapa? Karena sebenarnya kalau sudah ada undang-undang kan enak nih. Udah ada undang-undangnya, tapi gimana? Kenapa tidak ada penindakan? Bahkan saya mengatakan ini adanya suatu proses pembiaran. Apa saya katakan adanya suatu proses pembiaran? Kan jelas-jelas itu. Jelas-jelas bahwa perangkat judinya, online-nya sudah ada. Tapi tidak dilakukan proses misalkan penutupan atau pemblokiran situs-situs judi itu. Ya, kita setuju ada Pak Menteri belakangan yang lalu ya mengatakan kita berantas judi gitu. Ya betul diberantas. Tetapi di berantas hari ini tumbuh juga hari itu juga. Bahkan kalau ibaratnya tuh mati 100 tumbuh 1000. Sebenarnya ada regulasi yang tidak relevan antara perkembangan teknologi perjudian dengan maksudnya yang terjadi eksekusi di Indonesia terutama. Enggak ya, yang akhirnya menjadi mandat. Bahkan sampai itu tuh benar-benar mengganggu loh, Prof. Kayak ada beberapa kantor yang tidak mengizinkan dan mengecek jika ada karyawannya yang terlibat judi online. Itu tanggapannya seperti apa? Saya setuju sekali ya bahwa judi online itu tidak diperbolehkan. Tapi begini, kan yang namanya teknologi itu sekarang ranahnya bisa ke private. Private itu adalah dengan adanya handphone. Handphone itu adalah pasti setiap manusia yang megang handphone dia bisa melakukan apa aja. Nah, melakukan apa aja ini dia bisa menjelajah batas ruang dan waktunya itu tidak bisa dipungkiri. Nah, suatu ketika dia mungkin lagi membaca berita atau lagi membaca hal-hal yang lain, tetapi tiba-tiba muncul seperti kayak iklan gitu ya, apa namanya itu pop-up gitu ya. Nah, itu apa ini? Awalnya tidak tertarik, tetapi lama-kelamaan dia diklik juga tuh. Oh, ternyata ini adalah situs yang namanya perjudian gitu ya. Bahkan ini sudah menjamur atau menjalar ke anak-anak yang di bawah remaja lah ya. Bahkan kemarin press release-nya yang lalu itu dikatakan bahwa anak SD saja sudah ada yang bermain judi online ya. Bahkan menurut laporan PPATK pengguna judi online saat ini sekitar 8,8 juta. 8,8 juta orang seperti nyandu bermain judi. Apa enggak bangkrut ya orang itu? Mungkin juga pada suatu ketika negara bisa bangkrut. Kenapa? Karena banyaknya orang yang bermain judi online ini ya, dan semuanya jangan mengharap untuk kaya, tapi yang diharapkan adalah menjadi tidak berdaya. Nah, saya sepakat, Prof. Jadi, correct me if I'm wrong. Sebenarnya orang yang ikut judi itu biasanya dia tuh menang di awal, terus dia lanjut deposit lagi, tapi habis itu pasti zonk. Ya. Makanya akhirnya tadi sampai terlintas dari Prof kalau akhirnya tidak berdaya. Logikanya aja ya, kalau saya menurut secara logika ya, yang main judi itu yang mengelola judinya bukan manusia. Kalau dulu konvensional kan manusia. Sekarang yang mengelola itu komputer, teknologi. Jadi misalkan dari 8,8 juta masyarakat bermain judi secara bersamaan, komputer bisa melihat secara algoritmanya itu mana yang akan menebak nomornya yang paling banyak, mana yang akan menebak nomornya yang paling sedikit. Nah, tentu si bandar judi ini karena ingin mendapatkan keuntungan, yang dimenangkan adalah yang
yang menebak nomornya adalah yang sedikit. Tetapi biasanya sebagai pemulaan ya awal supaya dia tertarik dengan judi dimenangkan. Dan itu kan suatu trik aja gitu ya bagaimana supaya judi itu bisa merasuk kepada orang atau masyarakat tersebut gitu. Nah, sempat kan ada kabar ya dulu sekitar 2024 kalau judi itu hampir mau dibikin legal. Sempat ada pertikaian antara beberapa orang karena waktu itu tuh untuk pemasaran judi online itu banyak melibatkan influencer. Berarti kan sebenarnya di satu sisi membangkitkan ekonomi Indonesia juga, walaupun segelintir orang. Nah, pendapat Prof seperti apa? Ya, antara sepakat dan tidak sepakat ya. Jadi kalau judi dilegalkan tempatnya seperti kayak di Genting atau di Las Vegas itu ya itu jelas. Jelasnya kenapa? Orang datang ke sana ingin main judi. Kelihatan wujudnya. Sekarang nggak kelihatan wujudnya. Tahu-tahu rilisnya 8,8 juta. Nah kalau dia bermain judi, kita pernah ada judi dilegalkan di Indonesia pada zaman Bapak Ali Sadikin. Lalu juga perkembangannya ada kita dengar SDSB. Lalu kita juga ada dengar yang namanya dulu Porkas. Itu dulu dilegalkan. Yang dulu sebagian dananya itu, ya keuntungannya itu adalah untuk pembangunan. Tetapi kalau sekarang, bayangkan mereka bandarnya itu di luar negara Indonesia. Di Kamboja, di Vietnam. Sehingga uang ngalirin ke sana. Nah keuntungannya dari Indonesia-nya nggak ada. Yang ada apa? Menyisakan 8,8 juta pecandu judi online. Kalau kita bahas 8,8 juta pecandu judi online, ini ada beberapa kasus nih Prof yang dicari sama tim dari kita untuk kalau rumah markas Indo di Gembok di Bandung terafiliasi jaringan Kamboja. Berarti sebenarnya otaknya otak luar, eksekusinya Indonesia. Ya betul. Marketingnya kita kan jumlah penduduk 270 juta. 270 juta, 8,8 juta itu berapa persen? Ya. Kita bayangkan kalau dari 270 itu 30% bermain judi. Waduh, luar biasa. Bagaimana kalau satu orang itu misalkan minimal 10.000? Sudah berapa negara dirugikan karena judi itu? Nah, ini yang harus kita sikapi. Peran pemerintah saya pikir sangat penting ya bagaimana menanggulangi, menindak yang namanya judi online di Indonesia. Jadi ini sangat menarik, ini jelas ya terafiliasi dengan Kamboja dan semuanya kita hanya sebagai tempat market aja ya untuk orang bermain judi karena ada iming-iming untuk mencari jalan pintas kaya gitu. Nah, ada beberapa lagi nih Prof. Polisi akan periksa pejabat terkait kasus judul Komdigi usaha pilkada. Yang dimana seharusnya kalau Komdigi, mungkin ini kan soal Komdigi ya, kalau dulu Kementerian Komunikasi itu harusnya melindungi kita, memberikan edukasi. Tapi faktanya justru malah banyak yang kena itu atau tertangkap itu dari pihak mereka. Gimana? Saya pikir kalau pejabat terkena kasus judi online ya segera ditindak, dihukum seberat-beratnya. Karena pejabat, kalau pejabat itu kan harusnya memberi contoh kepada masyarakat. Ya. Karena dengan dia memberi contoh kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah kalau ini pejabat mencontohkan perbuatan yang tidak baik, itu pasti bagaimana tuh ya orang yang melihatnya dan karena dia pejabat ya mengikuti. Nah ini yang jadi contoh yang tidak baik ya. Saya pikir pejabat itu janganlah memberi contoh ya, walaupun judi ini dari 8,8 juta itu bukan hanya masyarakat bawah, tapi juga ada masyarakat menengah, ada masyarakat atas, bahkan juga ada politikus ya, karena beberapa waktu yang lalu ya tertangkap kamera teman-teman di DPR yang sedang main judi online gitu ya. Begitu juga tertangkap di pejabat yang lain gitu ya terkena judi online. Jadi saya pikir harus kita berantas lah ini judi di Indonesia ini. Nah, bagaimana strategi hukum yang diterapkan nih, Prof, untuk mencegah akhirnya pejabat publik atau tokoh penting terlibat dalam kasus judi online itu kan ini sudah tertangkap nih. Nah, nextnya kan pasti ada dong pejabat-pejabat baru nih. Kalau bisa jangan terkena dulu gitu kan.
Kalau dari Prof caranya seperti apa? Iya, pertama mencegahnya gampang. Kalau undang-undangnya sudah ada, tinggal menjalankan undang-undang itu aja. Tinggal menjalankan. Jangan waktu menjalankan itu ada yang namanya backing-membacking. Ada orang-orang yang ada di belakangnya untuk membolehkan atau melegalkan atau dan seterusnya. Supaya judi itu tidak dilarang. Jadi strategi gampang ya, tinggal menjalankan undang-undang itu. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana kalau pejabat baru. Nah, itu pejabat baru ya bikin aja fakta integritas. Kalau dia terlibat judi online, ya sebenarnya jangan judi online juga. Kalau terlibat juga kriminalitas, ya kriminalitas macam-macam ya, bisa judi online, nanti bisa narkotika, bisa korupsi, itu disikat aja langsung. Ya langsung aja disikat, kasih hukuman seberat-beratnya. Kalau tidak, jadi proses contoh yang tidak baik. Udah, kita main judi cuma ditangkap, cuma dihukum 1 bulan. Udahlah kita korupsi, toh dihukumnya cuma 3 tahun. Gitu. Jadi jangan takut lah dengan caranya, itu gampang aja sebenarnya. Nah, yang kita tahu juga sekarang sudah ada Satgas judi online. Ya. Menurut Prof itu efektif? Iya, kalau menurut saya namanya Satgas itu kan satuan ya, bagaimana tugasnya mengawasi judi online. Kalau secara organisasi baiklah, ada yang akan membantu pemerintah untuk melakukan pencegahan penindakan. Tapi kalau dia tidak melakukan apa sebagai fungsinya, buat apa juga dibuat. Yang sekarang itu kan yang diperlukan adalah bagaimana kontribusi nyata, ya, bagaimana melakukan pemberantasan tindak judi ini. Nah, semakin banyak semakin bagus, karena dengan Satgas ini kan melibatkan partisipasi masyarakat. Karena nggak mungkin judi itu hanya diberantas oleh aparat penegak hukum. Ya, kita ketahui polisi aja jumlahnya sekitar 600.000. Bagaimana dia bisa menjaga seluruh Indonesia? Salah satunya adalah adanya organisasi-organisasi atau masyarakat terlibat dalam proses pencegahan judi-judi ini. Nah, tadi Prof juga sempat menyampaikan di statement sebelumnya kalau mungkin hukuman itu hanya 3 tahun, terus habis itu mungkin masih belum relevan untuk saat ini. Nah, menurut Prof, sebenarnya pelaku judi online itu baiknya dipidanakan atau direhabilitasi? Kalau direhabilitasi kan ini berbeda ya. Kalau rehabilitasi itu mungkin dia kalau narkotika. Ya. Kalau narkotika dia mungkin kecanduan, mungkin tapi kalau kecanduan dari judi online, kalau direhabilitasi, apa yang direhabilitasi kadang-kadang ya? Apakah ya mungkin dia stres, mungkin dia nggak punya uang sehingga cara aktivitasnya adalah dengan main judi. Tapi ya harus dihukum menurut saya. Kalau memang salah satu indikatornya dengan cara rehabilitasi dibolehkan atau diyakini bisa tidak kecanduan, is okay aja. Karena menghukum itu adalah langkah terakhir. Tapi yang jelas harus ada tindakan ya, Prof. Nah, memang gini, Prof. Jadi dulu tuh saya berhadapan langsung dengan orang yang kecanduan judi online. Dia tuh bukan hanya lagi masalah candu terus dia mengamankan atau menggunakan yang dia punya. Itu sampai minjem kemana-mana yang kayak kenapa akhirnya tadi terlontar untuk rehabilitasi. Ya memang balik lagi apakah itu ada faktor dari literasi pendidikan hukum atau literasi pendidikan masa sekolah atau literasi pendidikan psikologi atau akhirnya mungkin literasi tentang bagaimana undang-undang ini berlaku di kehidupan kita, karena memang sampai segitunya, Prof, yang kayak dia tuh kalau nggak dapat pinjaman nih dia tuh pusing, Prof, dia cari lah pinjaman kemana caranya, bahkan sampai istilahnya bisa di tahap mempermalukan diri sendiri. Yang penting dapat tuh, yang penting bisa deposit tuh. Itu bagaimana? Iya, jadi kalau orang main judi itu kan bisa kita bagi beberapa kelompok ya. Kalau yang mungkin menengah ke bawah, dia main judi itu adalah harapannya dia bisa mendapatkan tambahan uang dan atau bisa memperkaya. Tapi kalau yang main judi misalkan menengah ke atas, itu kan apakah dia memang untuk memenuhi kebutuhannya? Tapi jelas mungkin dia untuk have fun. Ya, have fun untuk kesenangan, sehingga dia jadi tercandu gitu ya. Nah, bisa juga yang kita patut curigai adalah jangan-jangan nanti main judi ini sebagai bentuk transaksi lain gitu ya, transaksi lain yang untuk dia bisa memuluskan
usahanya atau dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Jadi memang kalau yang menengah ke bawah itu jelas sangat banyak menimbulkan korban. Salah satunya adalah begitu dia mau main judinya, masang judi online-nya tidak ada dana, maka dia lari ke dekat ada namanya pinjaman online. Ya, dengan pinjaman online, jadi ada dua. Satu, dia mempunyai hutang dengan pinjol, dia harus membayar dengan suku bunga yang di atas rata-rata, sedangkan dia harapannya akan membayar bunganya dengan kemenangannya di judi online, ternyata tidak. Jadi situlah nanti akan timbul tindak kriminalitasnya. Apakah yang dilakukan oleh pinjol, apakah yang dilakukan oleh dirinya karena dia tidak bisa membayar cicilan kepada pinjol tersebut. Nah, ini kan perlu kita sikapi sehingga menjadi PR besar bagi bangsa ini ya untuk memberantas tindak yang namanya judi online. Nah, memang faktanya sebenarnya mungkin Indonesia sudah melakukan beberapa upaya ya, Prof. Salah satunya adalah ini polisi sudah menangkap 8 tersangka kasus judi online di Jakarta Barat. Ini kan sebenarnya masih 8 ya, Prof. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya bonus demografi kita itu banyak di Gen Z dan juga milenial. Ini sebenarnya mungkin kayak 0,00001-nya nih, Prof. Ya, betul. Nah, bagaimana akhirnya sebenarnya kalau menurut Prof rekomendasi hukum yang diusulkan untuk memperkuat pemberantasan judi online di Indonesia berdasarkan pendapat Prof? Sebenarnya menghukum itu adalah untuk menciptakan efek jerah. Efek jerah seorang itu supaya tidak mau mengulangi lagi perbuatan yang sama. Nah, sekarang kalau efek jerahnya itu ya terlalu ringan, atau kan ancaman itu ada dua, minimal dan maksimal. Nah, kenapa kita mengambil yang minimal kalau bisa yang maksimal? Artinya kalau dia dikenakan yang maksimal, mungkin efek jerah itu akan bisa tercapai. Tetapi yang harusnya dapat ancaman 5 tahun misalkan, dia diputuskan cuma 3 bulan, sehingga efek jerahnya tidak muncul. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi kalau 8 tersangka kasus judi online itu memang sudah dihukum, ya harapan saya hukum sebesar-besarnya. Jadi dia supaya ada efek jerahnya. Kalau tidak ya akan terus berlanjut ya hal-hal seperti ini. Nah, tapi kan faktanya nih, kalau kita lihat ya Prof, misalkan orang judi online, di judi online itu pasti tadi ada terkoneksi dengan uang elektronik. Terus ada terkoneksi juga nanti pembayaran dari uang elektronik itu meminjamkan kan cair lah tuh, istilahnya kayak pay later-nya gitu. Itu kan masuk ke bank juga. Sebenarnya kan ini saling menguntungkan ya, makanya akhirnya judi online ini juga nggak bisa di-cut banget. Karena di beberapa sektor bisnis diuntungkan. Ya, semuanya itu sudah berbeda cara berjudinya. Kalau dulu bawa uang cash bermain judi, sekarang tidak berbawa uang cash, tetapi dengan namanya uang elektronik. Nah, sekarang diberi kemudahan untuk mendapatkan uang elektronik tadi. Ya, ada beberapa yang mengeluarkan uang elektronik. Dari uang elektronik itulah sebenarnya yang harus kita cegah. Jadi ada 2 pengawas ya kalau saya lihat. Satu adalah BI yang mengawasi perbankan ya. Kita ketahui, saya to the point aja bahwa kadang-kadang di situs-situs itu mencantumkan nama banknya. Dan itu bank-bank besar, bahkan bank-bank BUMN. Tapi kenapa tidak melakukan pencegahan, penindakan? Dan ini jelas melanggar kitab undang hukum pidana. Ya, ada pasal 55-nya ikut, bahkan dia bisa dikatakan ikut serta membiarkan orang melakukan kejahatan pidana itu. Bisa saja ini. Jadi tugasnya BI harusnya jelas-jelas ya mengklirkan bahwa tidak akan pernah ada lagi bahwa ada aliran dana perjudian itu di bank-bank pemerintah atau di bank-bank swasta yang menjadi pengawasan dari BI. Begitu juga OJK. Ya, begitu sekarang ada transaksi elektronik ya dari banyak lah ya, saya tidak bisa sebutkan namanya. Nah, itu ada kemudahan juga mereka untuk mengendapkan dana. Contohnya misalkan ya menengah ke bawah, bagaimana dia bisa mendapatkan dana 12.000 atau 15.000 ya. Kalau dia buka bank, minimal bank itu rata-rata di atas 50.000. Sedangkan dengan uang elektronik yang
tadi yang di bawahnya OJK tadi, itu bisa dengan 12.000, 10.000-nya dipasang untuk main judi, ya. Jadi dengan 10.000 harapannya bisa dapat ratusan juta atau puluhan juta. Nanti setelah itu dia naik lagi ke slot berikutnya. Jadi menurut, ya riset kecil-kecilan saya itu ada sekitar 5 slot sehari. Dari melek mata sampai sampai mau tidur. Bayangkan kalau satu hari 10.000, satu kali pasang 10.000, kalau 5 kali 50.000, 50.000 kali 8,8 misal, udah berapa tuh uang kita. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama-sama, ya bagaimana itu harus kita sikapi dengan baik bahwa BI, OJK yang benar-benar mengetahui mengenai aliran dana, begitu juga dengan PPATK gitu ya. Nah inilah bersatu ya bagaimana untuk menghalau yang namanya judi online. Walaupun dari segi bisnis tadi yang bisa dikatakan adalah menguntungkan, tapi menguntungkan ini janganlah menari-nari di atas penderitaan orang lain gitu. Ada lagi nggak Prof? Sebenarnya mungkin orang rasa ini sebenarnya nggak apa-apa dimainin, tapi ternyata itu adalah patok judi. Iya, pokoknya sesuatu yang yang menghasilkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar, yang dilarang oleh pemerintah ya, melarang regulasi. Kalau tidak ada hal-hal yang itu ya masyarakat jangan ikut-ikutlah, jangan bermainlah. Tanya dulu. Nah, masalahnya memang kadang-kadang undang-undang yang mengatur di Indonesia itu terlalu terlambat. Nah, ini yang kita perlu sikapi. Jadi antara deret hitung dan deret ukurnya ini nggak berbarengan gitu ya. Produk-produk, kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan ternyata tidak ada regulasinya. Jadi sehingga inilah banyak kesempatan-kesempatan yang diambil oleh pelaku-pelaku bisnis untuk mencari keuntungan dia. Karena jelas ini kan kalau tidak ada wujudnya bagi saya judi lah, udahlah. Jadi judi itu kata Bang Haji Omah Irama sekali lagi tidak akan membuat kita kaya. Nah, Prof, ini kan tadi Prof juga sempat ada beberapa statement kalau misalkan sebenarnya itu semua karena anak-anak terutama melihat teknologi, ya kan? Itu kan berarti ada juga keterkaitan antara keterlibatan dari mungkin ya untuk Kementerian Pendidikan yang membebaskan anak-anak untuk bisa lebih banyak aktivitas di online karena ada kampus Merdeka. Profesor sebagai akademisi, kalau punya waktu atau istilahnya punya tempat untuk menyampaikan ke Kementerian Pendidikan, apa yang akan Prof sampaikan untuk menyelamatkan literasi anak-anak kita di Indonesia emas 2045? Ya mudah-mudahan 2045 bukan cemas ya, tapi benar-benar emas ya. Ya ini kan begini ya, dengan teknologi itu sebenarnya ada satu pergerakan yang sangat masif ya tahun 2020 ya. Pada waktu itu kita di dunia ya termasuk Indonesia itu kena musibah yang namanya COVID. Dengan COVID itu maka semua kegiatan yang sifatnya tatap muka atau bertemu di ruang kelas itu tidak terjadi, tapi digunakan tanpa teknologi. Dulu mungkin bagian masyarakat tidak tahu yang namanya Zoom, tapi tiba-tiba semua tahu sebagai Zoom. Atau tiba-tiba kita yang terbiasa dengan tatap muka tiba-tiba diperbolehkan dengan adanya yang namanya handphone. Nah, dengan handphone itu yang harusnya dipergunakan untuk belajar, nah sedangkan belajar dari jam 7 sampai jam 1, tetapi dari sisanya dari jam 1 sampai malam, si anak itu masih memegang handphone, maka dia menjelajah, berselancar. Kalau berselancarnya yang baik-baik saja is okay lah ya. Tapi kadang-kadang berselancar yang baik saja tiba-tiba ada hal yang tidak baik gitu. Nah itulah salah satunya kenapa anak-anak kita belakangan terakhir itu mereka terbiasa dengan yang namanya dengan judi online ini. Karena diawali dengan main game. Dengan game awalnya untuk hiburan, ternyata kan ada untuk level 1, 2, 3. Nah sedangkan untuk naik level 2, level 3 harus berbayar. Nah disitulah awalnya, bayar, minta ke mamahnya, kepada bapaknya untuk dinaikkan level. Tapi itu sebenarnya suatu jebakan Batman ternyata setelah saya perhatikan. Dengan hal tersebut, anak itu bangga
dia menjadi juara karena levelnya tinggi. Nah, akhirnya adanya iklan-iklan tentang judi online, bagaimana ada iming-iming yang harusnya dengan Rp1.000 bisa menjadi Rp100.000. Nah, inilah menurut saya ya sayangnya teknologi pada waktu itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tetapi juga tidak diantisipasi dengan baik oleh kementerian. Nah, kalau kita tadi berbahas tentang Kementerian Pendidikan, sekarang kita ke Komdigi. Di mana sebenarnya kalau kita berbicara dengan Prof sebagai praktisi hukum, Komdigi itu kan punya wewenang untuk menghilangkan, punya kekuasaan bahkan power untuk membuat itu. Apa yang akan Prof katakan ke Komdigi, terutama untuk anak yang baru? Ya, saya pikir Komdigi jangan sampai mengatakan apa daya, tapi bagaimana berusaha dan berupaya gitu ya, untuk benar-benar memblokir, benar-benar bisa menghalau situs-situs judi online. Jadi ya harus berjuang memang, serangan untuk minta dilegalkan judi online itu tumbuhnya, tapi harus bertahan juga bahwa judi online ini adalah sesuatu yang buruk. Maka kita harus selamatkan yang mana? Yang berakibat buruk kepada masyarakat atau yang menguntungkan bagi kelompok dan golongan. Tinggal pilihan, ya. Kalau kita mencermati dari nilai-nilai Pancasila, maka kita harus menyelamatkan masyarakat Indonesia. Jadi kerja keras Komdigi bagaimana bisa memberantas situs-situs judi online di Indonesia. Nah, tadi Prof juga udah ngomong sempat kayak mungkin ada upaya untuk melegalkan. Emang menurut Prof, apakah sebenarnya judi online ini masih ada persentase untuk dilegalkan? Maksudnya masih worth it kah untuk dilegalkan? Enggak kan, Prof? Ya, artinya judi itu kan sudah tidak boleh di Indonesia. Undang-undangnya mengatakan tidak boleh. Tetapi kalau dipilih, kenapa negara-negara yang sudah ada, Malaysia itu negara Islam loh, negara Muslim loh. Tapi kenapa dia bisa bergenting? Karena dia katakan yang boleh bermain judi adalah not Muslim. Titik. Tapi apa yang terjadi? Ya memang betul orang-orang yang datang ke sana adalah yang bermain judi adalah non-Muslim. Sedangkan orang non-Muslim, ya orang Muslim yang ke sana ada sebagai pariwisata, melihat. Nah, tapi dengan adanya tempat itu mungkin teman-teman di Malaysia ketahuan orang yang main judi itu adalah orang yang datang, orang yang punya duit. Loh kalau saya nggak punya duit pemain judi datang ke Genting Island atau mau datang ke Las Vegas atau mau datang ke Singapura, dari mana? Jalan satu-satunya adalah tadi itu judi online. Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan harapan setinggi-tingginya untuk harapan itu apakah bisa didapat atau tidak didapat, tapi yang pasti kata Bang Haji Umairema, judi itu tidak bisa berkaya. Memang tidak bisa bikin kaya sih Prof, tapi kan faktanya sebelum kita penggantian kabinet kemarin kan ada salah satu menteri kita yang harusnya bertanggung jawab atas pemblokiran situs itu sempat diperiksa ya Prof. Dari sisi hukum dan juga praktisi hukum bagaimana tanggapan Prof? Ya kalau diperiksa itu boleh, ya, namanya diperiksa. Berarti Kalau dia bisa disangkakan ya nggak apa-apa juga, karena dia sedang melanggar hukum. Jadi kalau orang diperiksa itu jangan berpikirnya kita menjadi orang yang akan calon pesakitan, enggak juga. Diperiksa itu kan bisa aja untuk diminta keterangan. Ya, kenapa ini katamu janjinya mau 1000 situs yang ditutup, tapi kenapa ya cuman 500 yang ditutup? Kenapa yang 500 itu tidak bisa ditutup? Ditanya kan gitu kan, karena pejabat tersebut yang berhubungan dengan regulasinya. Silakan saja. Tapi kalau memang ada indikasi dia bersalah, ya apa-apa juga bisa tersangkakan, ya bisa dibuktikan salah atau tidak di pengadilan. Jadi hal-hal yang biasa lah kalau di negara hukum seperti itu. Tapi kan masyarakat akhirnya selalu skeptis, dia selalu berpikirnya negatif. Oh, udah pasti ini pelakunya atau proses dan ya kita lihat saja nanti apakah ada proses-proses berikutnya, ya. Apakah pejabat tersebut itu bersalah atau tidak bersalah, mengetahui atau tidak mengetahui, kan perlu diklarifikasi. Lebih baik harus klarifikasi supaya masyarakat juga tahu. Jadi it's okay. Nah, menurut Prof,
sebagai praktisi hukum, apakah tadi kan Prof bilang kita tuh negara hukum, apakah hukum di Indonesia itu sudah berpartisipasi dengan sangat tepat untuk memberantas judi online? Sudah berapa persen? Sebenarnya kita minum dulu. Boleh. Oke, kalau partisipasi ya penegak hukum menurut saya masih belum optimal. Kenapa? Masih ada optimal karena masih ada judi online tersebut. Tapi kalau sudah ada maksimal, maka tidak ada judi online tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah tidak ada usaha dan upaya? Ada, tapi mungkin belum penuhnya, masih setengah-setengah. Ya, jadi sikat saja. Jangan, ya saya pikir saya sangat setuju ya statement dari Presiden kita Pak Prabowo dalam pidato pelantikannya bahwa saya sikat orang-orang yang akan mengganggu. Nah, mengganggu itu adalah misalkan penegakan hukum, misalkan tindak pidana korupsi, misalkan lagi ya salah satunya adalah orang-orang yang membackup judi online. Jadi saya mempunyai rasa yang optimis besar kepada Presiden kita Pak Prabowo untuk menindak yang namanya judi online di Indonesia. Berapa persen untuk Prof tadi punya harapan besar dengan pemerintahan sekarang? Saya dengan pemerintahan yang sekarang gitu ya, karena dia di awal pidatonya sudah mengatakan seperti itu, saya sebagai orang hukum yang benar-benar penegakan hukum di Indonesia itu harus ditegakkan sesuai dengan Indonesia adalah negara hukum, ya saya 100% percaya kalau bahwa hukumnya dibereskan untuk melakukan penindakan dengan baik tanpa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya sangat optimis kalau penegakan hukum di Indonesia bisa jalan baik. Kita punya juga kejaksaan yang juga indeksnya beberapa tahun ini baik ya, pada kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan baik. Polisi juga begitu ya, karena dua alat penegak hukum ini andalan kita ya. Kalau KPK kan concern dengan korupsi Ya. tapi kalau dengan kejaksaan dan kepolisian saya yakin lah kita mampu ya, kita bisa memberantas tindak pidana korupsi, tindak pidana online, judi online, asalkan jangan ada yang membacking dan ini dibiarkan. Nah, ketika penegakan hukum yang tadi Prof sampaikan itu berjalan sesuai, terus kita juga tahu ada pidatonya Pak Presiden kita yang sekarang, Prabowo Subianto, bilang kalau sektor bisnis yang paling takut dengan kehadiran beliau sebagai presiden adalah para bankir. Kira-kira sektor bisnis apa lagi yang sebenarnya takut ketika judi online ini terberantas, Prof? Ya, saya pikir yang takut ya, yang jelas yang tidak memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia. Itu pasti takut, ketir-ketir. Misalkan di samping perbankan gitu ya, adanya upaya menyelundupkan gitu ya, berhubungan dengan lembaga atau kementerian, itu kan juga takut juga gitu kan. Atau orang-orang yang selama ini menjadi makelar kasus gitu ya, ya itu juga takut juga karena beliau sudah katakan, saya tidak peduli, saya tidak ingin rakyat saya di usia 70 masih ada yang kelaparan. Saya tidak ingin masyarakat saya yang usianya di bawah itu tidak makan. Jadi ini adalah suatu komitmen tinggi ya pimpinan negara kita ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Salah satunya ya tadi itu ada judi online, karena tadi itu judi online itu berhubungan dengan perbankan, juga dengan uang-uang elektronik. Nah itulah sasarannya, itu yang harus kita benar-benar kita perbaiki dan kita tindak ya. Kalau memang bersalah ya dihukum, jangan diampunkan gitu ya. Kadang-kadang begitu nih, kalau sudah jalan sudah lah on the track, yakin 2045 Indonesia Emas itu akan tercapai. Wah, Prof, ini sepertinya akan menjadi yang terakhir, tapi tadi kan Prof menyampaikan, oke, penegakan hukum yang dijalankan.
Tapi kan sebenarnya yang poin demi poin atau ilmu yang mungkin lebih valid itu kan diketahui oleh praktisi hukum. Menurut Prof, bagaimana praktisi hukum yang lainnya dapat berkontribusi untuk memberantas judi online ini, dan juga bagaimana anak muda juga bisa berpartisipatif untuk mereka yang tidak terjerumus, supaya ikut sama-sama nih kita bisa memberantas. Karena kan yang kita tahu penegakan hukum kadang bisa terjadi akhirnya direspon ketika itu sudah naik ke permukaan. Ya, Bagaimana, Prof? jadi partisipasi masyarakat itu penting. Partisipasi masyarakat itu bisa bukan bagian dari para penegak. Artinya semua orang terlibat ya untuk kita memberantas tindak judi online. Tapi memang yang diberi amanah untuk memberantasan ini adalah ya kejaksaan dan kepolisian. Nah, para penegak hukum itulah benar-benar harus all out. Karena kan para penegak hukum itu juga punya anak. Apakah anaknya juga ada yang main judi online atau tidak? Kita harap mereka tidak terlibat. Jadi memang harus benar-benar semua komponen ya melakukan penegakan hukum untuk melakukan penindakan dan pencegahan yang namanya judi online. Ya tentu banyaklah cara-cara atau strategi-strategi ya dari pemerintah atau masyarakat supaya Gen Z atau generasi manapun jangan terlibat ya. Banyak cara, itulah bisa didiskusikan panjang ya dengan pembantu-pembantu presiden bagaimana mencegah anak-anak muda Gen Z itu supaya tidak terlibat judi online ya. Misalkan adanya lomba-lomba gitu ya yang menggunakan teknologi tapi bisa menghasilkan semangat mereka. Apakah ada hadiahnya? Ya mungkin hadiahnya jangan seperti kayak yang aneh-aneh gitu hadiahnya, tapi bagaimana dia membangun rasa bahwa dengan teknologi itu mereka bisa berkontribusi ya, bukan dengan teknologi itu mereka malah mengembangkan judi online-nya gitu. Pesan terakhir, Prof. Ini kan pasti podcast kita akan sampai ke mungkin generasi Z, milenial, mungkin orang-orang yang kita tidak tahu ternyata mereka main judi online. Pesan apa yang akan Prof sampaikan ke mereka? Teknologi itu tidak bisa kita lawan, tetapi teknologi itu adalah bisa menjadi kawan atau mitra. Jadi kalau dari Gen Z ya optimalkan ya untuk menggunakan teknologi untuk keperluan hidupnya. Apa itu keperluan hidupnya? Bisa untuk mencari ilmu pengetahuan di perkuliahan ya dan seterusnya. Saya melihat ada beberapa mahasiswa saya ya yang memanfaatkan teknologi. Jadi dia mencari bahan-bahan itu ya dengan teknologi. Tapi ada juga mahasiswa saya yang mencari bahan-bahan itu bukan untuk keperluan dirinya, tapi salah satunya adalah perbuatan yang tidak baik. Ya jangan, yang penting jangan sampai masuk ke judi online. Jadi manfaatkanlah teknologi ini seoptimal mungkin supaya cita-cita kita tercapai. Jadi kalau cita-cita itu ya cita-citalah setinggi langit. Jadi kalau kita jatuh masih di langit. Tapi kalau kita cita-citanya adalah untuk mencari kekayaan tanpa adanya suatu pekerjaan, impossible. Oke. Thank you so much, Prof, buat waktunya. Terima kasih juga buat diskusi, sharingnya. Karena ini ternyata tidak hanya bermanfaat untuk Gen Z dan milenial, tapi sebenarnya lintas generasi juga ya, Prof. Ya. Thank you so much semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.